Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal akibatu littaqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ahibati fillah, sahabat-sahabat semua, kembali kita hadir di kuliah Islam disiplin ilmu kesehatan, studi Islam yang secara khusus membahas bagaimana konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan masalah ilmu kesehatan. Sehingga dalam bahasan ini nanti memberikan solusi yang tepat tentang masalah konsep ilmu kesehatan, ya, yang tentu kita yakini perspektif Islam itu lebih sempurna. Karena memang Islam adalah agama wahyu yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga konsep-konsep ajarannya pun tentu sangat sempurna. Termasuk di dalam masalah ilmu kesehatan ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep pelayanan kesehatan yang Islami, ya, atau bagaimana pelayanan kesehatan ini dalam perspektif Islam, ya. Karena isu tentang pelayanan kesehatan yang Islami sampai saat ini terus bergulir, ya. Hal ini disebabkan betapa banyak lembaga-lembaga kesehatan, ya, rumah sakit, klinik yang terus memberikan pelayanan publik yang maksimal demi untuk memberikan kepuasan dan juga loyalitas dari pasien-pasien, sehingga saling memberikan manfaat, ya, antara pihak lembaga kesehatan, klinik maupun rumah sakit, ya, dan juga masyarakat secara umum. Tentu ketika kita bicara tentang pelayanan kesehatan yang Islami, ini memiliki tanggung jawab yang lebih, ya. Jadi segala sesuatu kalau dikaitkan dengan Islam, hendaklah, ya, dijaga, itu nama Islamnya, ya. Jadi rumah sakit Islam tentu berbeda dengan rumah sakit biasa. Kesehatan yang Islam juga tentu berbeda dengan klinik-klinik yang lainnya, ya. Kalau kita sudah menggunakan nama Islam, di situ ada tanggung jawab yang besar sebenarnya, karena membawa nama besar Islam. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya, ya, pelayanan kesehatan yang Islami, ya, dan juga bagaimana manajemen pelayanan kesehatan yang Islami, ya, dan siapa saja yang terlibat, ya, di dalam mewujudkan pelayanan yang Islami ini, ya, itu penting untuk dijawab, ya, sehingga nanti bisa membedakan mana pelayanan kesehatan yang Islami di sebuah rumah sakit, klinik, atau di lembaga-lembaga kesehatan yang lain, ya, dengan non-Islam, ya, dengan yang bukan Islam. Taib, ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah, ya. Dan tentu Islam telah mengajarkan tentang pelayanan kesehatan yang komprehensif, ya.
Jadi pelayanan kesehatan yang komprehensif, yang itu sifatnya adalah syamil kamil, ya, yang sifatnya adalah sempurna dan juga menyeluruh, ya. Yang ini nanti akan membedakan dengan yang lainnya, ya. Tentu ketika pelayanan di sebuah rumah sakit ataupun klinik, ketika dengan menggunakan label Islam atau label syariah, itu memiliki tanggung jawab yang lebih, ya, yang lebih berat tentunya, ya, dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau kepada masyarakat umum, ya. Nah, oleh karena itu di sini tantangan ini mengharuskan para pelaku pelayanan kesehatan untuk berkompetensi, ya, dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat itu merasa puas, ya. Kalau layanannya menyenangkan, layanannya membuat masyarakat puas, nanti akan tumbuh loyalitas, ya, kesetiaan jadi pasien terhadap rumah sakit tersebut atau terhadap klinik atau lembaga kesehatan tersebut. Dan ini namanya aset sosial, ya. Loyalitas itu aset sosial. Nah, suatu lembaga kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik dan semisalnya, ya, ketika, ya, dia sudah mendapatkan loyalitas dari pasien, dari masyarakat, kepercayaan, tentu ini akan membawa keberlangsungan dari lembaga tersebut, ya. Lembaga eksis atau tidak itu kan salah satu tergantung dari respon, ya, masyarakat, ya, dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakat sudah acuh tak acuh, ya, mereka tidak akan balik lagi untuk berobat di situ, ya, atau mendatangi, bahkan lewat pun kadang tidak mau, ya. Kenapa? Karena kapok, ya. Ternyata merasa ditipu, ya, dengan label-label syariah. Jangan sampai label-label syariah ini mengecewakan, karena ketika masyarakat kecewa ini dampaknya besar, ya. Yang terkena itu adalah nama besar Islam dan juga lembaga, otomatis seperti itu, ya. Makanya harus memiliki ciri khas, ya, yang berbeda dengan model pelayanan dari lembaga-lembaga yang lainnya, gitu, ya. Itu penting, ya, untuk dipikirkan, ya. Tapi ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Islam ada nilai yang harus dipegang teguh yang berkaitan dengan masalah pelayanan kesehatan ini, ya. Orang bekerja di suatu lembaga kesehatan bukan hanya sekedar menekuni bidang profesi, ya. Tetapi bagi seorang muslim, ketika dia memberikan pelayanan kepada ini, itu ada nilai ibadah, ya. Jadi ada nilai akidahnya dan juga ada nilai akhlaknya, ada nilai muamalahnya. Jadi nilainya itu sangat komprehensif, gitu, ya. Bukan hanya sekedar rutinitas. Bukan hanya sekedar apa? Rutinitas. Nilai yang pertama yang harus dibangun di dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam perspektif Islam itu adalah nilai ihsan, ya. Nilai ihsan. Jadi ihsan itu kita melakukan pelayanan dengan cara yang paling maksimal, ya, dengan cara yang paling terbaik, gitu, ya. Ya, makanya tingkatan dalam agama kita itu kan Islam, iman, dan ihsan. Jadi ihsan itu paling puncaknya. Jadi saking baiknya itu ketika kita melayani pasien, bukan sekedar melayani pasien, bukan kita melihat kemanusiaan pasien, tapi kita melihat Allah, gitu, ya. Bahwa aku sedang melayani pasien yang sakit di rumah sakit ini atau di klinik ini, itu bukan sekedar melihat si pasiennya, tapi melihat ini adalah perintah Allah.
Jadi yang dilihat adalah kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Ya, ini adalah perintah wajib dari Allah supaya kita berbuat baik kepada manusia. Ya, jadi harapannya adalah berharap kepada Allah, ya, merasa kalau dia tidak baik, ya, kalau dia tidak ikhlas, nanti Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui. Ya, sehingga memberikan pelayanan itu setulus hati, ya, memberikan pelayanan kepada pasien itu dengan penuh keikhlasan, ya, dengan penuh kesantunan, ya, ramah, sopan, ya, tidak judes, ya, tidak bermuka masam dan seterusnya, ya. Kenapa? Nilai ihsan yang dia bangun, ya. Ketika dia berinteraksi, misalkan dia seorang dokter, sebagai tenaga medisnya, dia memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, atau sebagai tenaga administrasinya di rumah sakit, ya, ketika melayani pasien atau keluarga pasien untuk mengurus administrasi pembayaran misalkan, ya, maka layanilah dengan setulus hati, dengan sebaik-baik hati, ya. Nah, itu namanya pelayanan yang berbasis apa? Ihsan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalian berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah, ya, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Ya. Jadi kalau semakin kita berbuat ihsan kepada pasien, ya, kepada keluarga pasien, kepada masyarakat, ya, itu sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri sendiri, ya. Ada imbal baliknya gitu, ya. Ketika pasien merasa direspon dengan baik, ya, dokternya responsif, ya, tenaga administrasinya juga responsif, ya, lingkungannya juga lingkungan yang kondusif, ya, itu nanti akan tertanam, ya, secara mendalam pada jiwa pasien atau keluarganya itu sebuah loyalitas, ya. Karena manusia itu wataknya kalau dia dibaikin gitu, ya, manusia itu kan selalu merasa berhutang jasa gitu, ya. Makanya dia akan membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Itu watak manusia seperti itu, tabiat itu. Makanya ada istilah al-insan abdul ihsan, ya. Bahwa manusia itu adalah budak kebaikan gitu, ya. Artinya apa? Kalau kita ingin supaya manusia itu loyal kepada kita, maka semakin berbuat baiklah gitu, ya. Perbanyaklah kebaikan, ya, kepada orang tersebut. Maka orang tersebut itu secara otomatis akan mengenang jasa kita, ya, walaupun bukan tujuan kita supaya kita pamrih atau dibalas, tidak. Tetapi memang seperti itu, sunatullahnya seperti itu. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain itu pasti akan berbuat baik kepada kita. Dan balik, ya. Energi positif yang kita keluarkan dengan cara memberikan kebaikan, manfaat pada orang lain itu pun suatu saat, ya, ingin sekali membalas jasa-jasa kebaikan kita. Makanya al-insan abdul ihsan, jadi manusia itu budak daripada ihsan, budak daripada kebaikan itu, ya. Maka oleh karena itu prinsip pelayanan yang islami yang paling mendasar itu adalah berbasis ihsan, ya. Jadi berbuatlah ihsan kepada pasien, ya, maka akan tumbuh loyalitas, ya. Ketika tumbuh loyalitas, maka akan tumbuh kepercayaan, ya, dan lembaga kesehatan, rumah sakit, klinik dan seterusnya itu, atau rumah sehat dan seterusnya itu akan semakin eksis, ya. Jadi akan semakin tumbuh itu, ya. Kenapa? Karena itu ada aset sosial. Tapi itu yang pertama, ya. Jadi ada nilai ihsan yang harus dibangun. Nah yang nilai ihsan ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan berbuah ihsan. Al jazaul ihsani illal ihsan. Jadi kalau kita berbuat baik dengan semaksimal mungkin kepada orang lain, maka kebaikan yang kita keluarkan itu tidak hilang, justru akan kembali, ya. Karena ihsan itu akan berbuah ihsan, gitu, ya.
ya. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan tidak ada yang namanya ihsan itu sia-sia ya. Walaupun terkadang kita sudah maksimal memberikan pelayanan kepada pasien, tapi tidak ada imbal baliknya ya. Ingat, itu tidak hilang. Tetapi itu tersimpan ya, karena memang kebaikan dari jasa ihsan ini ya, berbuat ihsan itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Karena memang janji Allah itu sesungguhnya kami tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Jadi orang kalau berbuat ihsan itu pahalanya tidak hilang, disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai pertama yang harus dibangun. Nilai yang kedua di dalam prinsip-prinsip ya, pelayanan kesehatan yang Islami ini adalah nilai rahmah ya. Nilai rahmah. Nilai kasih sayang ya. Jadi nilai kasih sayang. Artinya ketika tenaga medis atau tenaga administrasi di sebuah rumah sakit atau di puskesmas ataupun di klinik ya, atau di rumah sehat atau lembaga-lembaga yang itu memang bergerak di bidang kesehatan, ketika menanamkan nilai rahmah ya, berarti ketika memberikan pelayanan itu dibingkai dengan rasa kasih sayang gitu ya. Rasa kasih sayang ya. Kita punya visi misi untuk menyayangi makhluk Allah, menyayangi hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Ya. Jadi orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah. Allah yang Maha Rahman, Maha Penyayang akan menyayangi orang tersebut. Maka sayangi makhluk Allah yang di muka bumi ini, maka yang di langit akan mendoakan, menyayangi kalian. Nah, ini prinsip yang harus dipegang ya. Jadi nilai rahmah ya, nilai kasih sayang ya, di dalam masalah pelayanan itu sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali karena kasih sayang itu akan mengikat gitu. Bahkan orang yang sakit itu ya, terkadang sembuhnya itu bukan dari obat ya. Tapi sembuhnya itu karena disebabkan oleh dorongan ya, mental ya. Karena dia merasa dilindungi, merasa disayangi. Jadi secara psikologis itu mentalnya tumbuh ya. Mentalnya, kepercayaan dirinya itu mulai bangkit gitu ya. Makanya kenapa kalau ada orang sakit kita disunahkan untuk menjenguk ya. Dan itu termasuk hak sesama muslim. Karena apa? Karena sekedar orang datang ya, menjenguk orang yang sedang sakit itu, yang sakit itu separuh dari penyakitnya sudah hilang sebenarnya ya. Dia datang, kenapa? Ada perasaan senang gitu ya, dijenguk oleh sahabatnya, oleh temannya, itu ada perasaan senang itu membangkitkan gairah hidupnya ya, menguatkan mentalnya ya, menguatkan imun dan imannya ya, sehingga otomatis muncul antibodi di dalam dirinya sendiri itu ya untuk melawan penyakit tadi. Nah, itulah hikmah kenapa pelayanan berbasis rahmah, kasih sayang itu sangat luar biasa. Jangan jadi tenaga medis ataupun tenaga administrasi yang bergerak di bidang kesehatan hanya sekedar rutinitas menjalankan tugas sesuai jadwal, tidak. Tapi harus ada nilai kasih sayang saat berinteraksi dengan pasien atau saat merawat gitu ya. Sebagai tenaga kesehatan, misalkan dia sebagai seorang perawat yang sedang merawat pasiennya. Jadi harus ada rasa kasih sayang. Selain bisa menikmati ya profesinya ya yang dibasiskan dengan kasih sayang itu, orang bisa betah jadi perawat, betah jadi dokter. Ya, kenapa? Karena kasih sayang itu ya membuat orang ya semakin banyak teman itu ya. Semakin banyak
loyalis yang ada hidup di sekitarnya. Ya. Ada keterikatan batin ya antara tenaga medis atau perawat atau tenaga administrasinya dengan apa? Pasien ataupun keluarga pasien ya. Ini kalau dari hitung-hitungan ekonomi juga nanti akan justru meningkatkan ya. Mengembangkan, menumbuhkan kalau itu memang sebuah lembaga ya, sebuah rumah sakit ya, akan eksis, semakin eksis. Kenapa? Loyalitas akan tumbuh dengan sendirinya dari pasien dan keluarganya tadi. Itu nilai kasih sayang ya. Nah yang ketiga, nilai yang dibangun adalah nilai an-nusrah ya, nilai memberikan pertolongan ya. Memberikan pertolongan ya, kepada orang lain, meringankan beban ya, memberikan solusi ya. Karena orang sakit itu kan sebenarnya orang yang sedang teruji ya, secara mental ataupun secara fisik. Jadi beban hidupnya itu berat gitu ya. Nah, ketika pelayanan-pelayanan yang kita berikan itu basisnya adalah memberikan pertolongan, ya tentu itu adalah meringankan ya beban dari orang lain. Nah, ketika kita meringankan beban dari orang lain, sebenarnya ya secara fisik kelihatan kita meringankan orang, tapi di sisi lain sebenarnya kita sedang meringankan diri kita sendiri gitu ya. Karena salah satu kebahagiaan seorang muslim itu adalah menolong saudaranya. Jadi saat kita menolong itu ada kebahagiaan yang tak terucap gitu ya. Ada kebahagiaan yang tak terhingga ya, tak ternilai dengan harta ya. Ada rasa senang di situ. Kenapa? Kita menolong orang. Nah, sehingga kita menggeluti profesi kita sebagai tenaga medis ya, sebagai tenaga administrasi, sebagai perawat dan seterusnya yang bergerak di satu lembaga kesehatan itu bisa ya. Kenapa? Karena kita sedang mengumpulkan pundi-pundi pahala ya. Di hari itu berapa pasien yang sudah kita rawat, berapa pasien yang sudah kita berikan solusi, berapa pasien yang sudah kita layanin, 1.000 orang, 100 orang, sehari 100 orang, bagaimana kalau sebulan. Jadi yang kita harapkan itu adalah pundi-pundi pahala sebab kita menolong orang lain. Dan sebenarnya kita juga sedang menanam aset gitu ya. Karena kalau orang menolong orang lain itu sebenarnya dia menabung aset, suatu saat dia akan ditolong. Siapa yang menolong? Yaitu Allah. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah sebab kalian gemar menolong orang-orang yang lemah. Nah, orang yang sakit itu orang yang lemah gitu ya. Kan dia dulu orang kuat, Ustadz, pejabat, dia orang kaya. Ya, walaupun dia orang kaya, walaupun dia punya kekuasaan, kalau sakit ya tetap lemah gitu. Ya kan? Apalagi yang sakit itu orang miskin, tambah lemah di atas lemah. Nah, kita tolong. Ya, kita tolong mereka. Itu kita sedang menanam satu aset gitu ya. Mendepositkan satu aset kebaikan, energi kebaikan yang suatu saat itu akan bermanfaat pada diri kita ya. Nah, jadi sebenarnya kita sedang panen pahala di situ. Itu prinsip an-nusrah ya, prinsip yang ketiga tadi menolong ya. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya adalah prinsip al-manfaah ya, prinsip memberikan manfaat. Memberikan manfaat ya. Ini prinsip yang harus dijaga. Jadi pelayanan yang Islami itu salah satu prinsip yang dianut adalah memberikan manfaat ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas ya, kata Nabi SAW. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya. Sehingga pelayanan di satu lembaga kesehatan tadi itu, ketika prinsip yang dianut adalah prinsip manfaat, maka seluruh proses ya, aktivitas
ya, yang ada di lembaga tersebut itu adalah nilainya manfaat. Semuanya adalah manfaat. Ya. Sehingga lingkungan yang terbangun itu lingkungan yang mendatangkan manfaat siapa saja yang hadir di situ. Ya. Pasien yang datang, keluarga pasien yang datang, ya, atau tenaga-tenaga medis yang datang, tenaga administratifnya, ya, tenaga administrasinya atau para perawatnya, semuanya yang hadir di situ itu merasa kecipratan sebuah apa? Manfaat. Nah, ini penting ini. Jadi prinsip manfaat itu sangat sangat penting sekali, ya. Sehingga konsep yang dibangun ketika pelayanan berbasis manfaat itu artinya semua orang kebagian manfaat, ya. Saya contohkan misalkan ketika kita mengkonsep, ya, pelayanan yang berbasis Islam, ya, ketika orang baru datang saja gitu, ya, dari sisi satpamnya misalkan ketika memberikan pelayanan parkir kepada pasien dan keluarganya sudah diajarkan pada benak diri satpam untuk memberi manfaat pada orang lain, ya, sehingga pelayanan memarkirkan mobil pasien aja itu dengan cara yang baik, ya. Karena Pak manfaat, memberikan manfaat yang benar, gimana parkir yang baik, parkir yang tidak mengganggu, parkir yang itu semua bisa memberikan manfaat, ya, datang dengan assalamualaikum, bisa saya bantu Pak, ya, keluar dari mobil si pasien dan keluarga dia melihat di rumah sakit atau di klinik sudah tercatat, ya, di situ tulisan-tulisan yang itu membuat hati menjadi tenang, ya, karena tulisannya adalah tulisan zikir semua misalkan, tulisan sholawat, tulisan asmaul husna, ayat-ayat motivasi ataupun hadis-hadis motivasi. Jadi orang datang ke rumah sakit tadi, ya, sambil merenungi nasibnya, ya, ujian yang Allah berikan kepadanya ketika dia sakit. Sambil merenung dia noleh ke kanan, noleh ke kiri, noleh ke atas. Yang dilihat, yang didengar murotal subhanallah. Jadi adem gitu hatinya. Yang dilihat di situ ternyata sudah di dipajang TV, ya. TV yang isinya orang melihat sholat, ya, di Ka'bah, ya, orang sedang tawaf, orang sedang zikir di Masjid Nabawi. Maka sediakanlah itu yang halal yang semua manfaat atau berisi TV-nya dari ceramah-ceramah keagamaan khususnya berkaitan dengan masalah motivasi supaya pasien tetap optimis, tetap sabar, ya kan. Kemudian masuk kamar, ya, rawat inap, di dinding-dindingnya juga tertulis motivasi-motivasi misalkan. Ketika dia naik lift, ya, juga ada tulisan-tulisan yang pesan-pesan yang itu membangkitkan dan memudahkan gitu, ya. Ya, pelayanan yang memudahkan bagi pasien. Nah, inilah kemudian prinsip yang berikutnya adalah al-yusr, memberikan kemudahan gitu, ya. Memberikan pelayanan yang begitu mudah, ya. Ketika pasien datang ke sebuah klinik atau rumah sakit, ya, ketika prinsip yang dianut adalah memberikan kemudahan, orang yang datang ke rumah sakit itu kan orang yang sedang sulit, ya. Orang yang datang ke klinik itu kan orang yang sedang sulit, ya. Kadang ada yang sulit dari sisi biaya kesehatan, ada yang sulit karena dia tidak memahami penyakit apa yang sedang dia cerita, atau sulit karena memang nggak pernah tahu gitu, ya, belum dapat petunjuk, ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah medis ini. Nah, ketika sebuah rumah sakit atau klinik atau lembaga-lembaga kesehatan tadi menganut asas prinsip memudahkan orang, ya, itu akan memberikan ketenangan, ya, pada jiwa pasien sehingga melahirkan loyalitas, ya, di dalam dirinya. Ketika orang baru datang tanya satpam, ya, Pak di mana tempat pendaftaran audisi itu sudah, atau kalau toh di situ sudah disediakan satpam yang standby 24 jam. Ya, kemudian diberikan kemudahan-kemudahan, petunjuk arah, ya. Orang mau ke toilet mana, ya, orang mau ke UGD mana, orang mau ke lantai 2 bagaimana caranya. Jadi terkadang di
dimudahkan dengan bahasa-bahasa simbol gitu ya, atau tanda ya. Orang masuk kamar, ini arah kiblat kemana, ya diberikan tanda di situ. Jadi semuanya dengan tanda-tanda yang sudah disiapkan di setiap ruang, di setiap sudut, ya, sehingga memudahkan pasien. Mana tempat pembayaran, ya, mana tempat untuk konsultasi, mana klinik ini, klinik itu, ya. Intinya prinsip kemudahan-kemudahan itu ya adalah sangat Islami. Kenapa? Karena ini prinsip yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yassiru wala tu'assiru, ya, mudahkan, orang itu mudahkan. Jangan dipersulit, jangan dipersulit. Jangan sampai kita ini kaku gitu ya. Orang yang datang ke klinik, orang yang datang ke rumah sakit itu kan orang yang sulit ya. Orang susah. Susah mungkin karena penyakitnya ya. Susah karena mungkin terkendala biaya. Jadi bagaimana? Pelayanan Islam itu memberikan kemudahan. Kalau nggak bisa bayar cash, bagaimana caranya? Kalau dia nggak punya biaya, bagaimana solusinya? Ya, jadi dipermudah begitu. Ya, karena ada prinsip memudahkan ini. Nah, itulah yang nanti akan menjadi sebuah pembeda. Ya. Karena orientasi ya dalam pelayanan Islam itu tidak hanya sekedar untung rugi ya. Apa yang saya dapatkan tidak, tetapi ini ada nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak tadi ya. Ada nilai yang tersembunyi yang tidak bisa diuangkan, ya. Tidak bisa dinilai dengan harta. Yang itu ada di dalam prinsip-prinsip nilai-nilai akidah tadi. Bahwa memberikan pelayanan, memberikan kemudahan itu, kita yakini ini adalah perintah Allah, ya. Ini adalah apa? Dianjurkan oleh Allah, Allah menjanjikan pahala, ya. Membantu orang lain itu adalah kemudahan, sehingga hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Nah, nilai-nilai itu yang aset sebenarnya, yang harus dimiliki oleh setiap individu ya, yang berperan di dalam proses pelayanan kesehatan yang Islami tadi. Jadi semuanya terlibat gitu ya, sampai satpamnya atau sampai kantinnya dan seterusnya. Itu adalah prinsip apa namanya? Pelayanan dengan memberikan kemudahan. Nah, yang berikutnya adalah prinsip ma'ruf ya. Prinsip ma'ruf. Prinsip ma'ruf itu artinya kita berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan urufnya. Makanya Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah ya. Jadi setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi kebaikan yang sesuai dengan uruf ya. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang, itu juga harus melihat uruf setempat ya. Contoh ya, misalkan kalau kita ini orang Jawa ya, orang Jawa, kemudian kita tanya pasiennya, ya kita memang perintahkan untuk berbahasa sopan, bahasa santun ya, tidak bentak-bentak ya, tidak sinis ya, tidak masam dan seterusnya. Selain itu kita mempertimbangkan uruf ya. Misalkan urufnya kita gunakan bahasa Jawa halus misalkan ya. Apalagi kalau pasien yang sakit itu orang yang sudah sepuh ya. Ketika kita menggunakan bahasa kromo inggil, bahasa yang halus, itu ada siraman gitu ya. Energi rohani yang masuk pada jiwa pasien. Ini kok Masya Allah ya. Perawatnya kok sopan ya, bahasanya kok halus ya. Jadi walaupun kita paham bahasa Indonesia, tapi kalau kita kembali ke uruf, misalkan dia orang Jawa, orang sepuh, gunakan bahasa Jawa yang halus, itu ada rasa sendiri gitu ya. Ya, ada cita rasa sendiri. Ya, misalkan kita gunakan monggo Pak, ya, monggo Bu, ya, kalau bahasa Sunda mangga, ya, nuhun, ya, bahasa Jawa ya matur suwun, ya, matur nuwun, ya. Bahasa-bahasa yang sesuai dengan uruf daerah setempat, itu Sunda, itu Jawa, atau bahasa-bahasa mana Medan dan seterusnya, itu ada citra rasa. Jadi walaupun sama-sama santun, ketika kita santun plus ya uruf ya, uruf itu artinya uruf ya, tradisi masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat tadi, kita gunakan itu ada nilai tambah gitu ya, ada nilai tambah. Makanya kata ma'ruf itu ya seakan dengan kata uruf tadi itu ya.
Jadi berbuat baik dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat-masyarakat setempat atau masyarakat-masyarakat tertentu ya, baik dari bahasa ya, dari cara-cara ya yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat. Nah, ini penting, ini prinsip-prinsip uruf ya, prinsip uruf ya, yang itu akan mengikat jiwa pasien dengan rumah sakit, dengan tenaga-tenaga medis yang lainnya. Taib, yang berikutnya, prinsip yang harus dipegang ya di dalam memberikan pelayanan secara Islami kepada pasien. Prinsip yang berikutnya itu adalah prinsip as-surur ya. Prinsip memberikan kebahagiaan pada orang ya. Memberikan kebahagiaan. Jadi kita melayani pasien atau keluarganya itu kita sedang membahagiakan mereka ya. Walaupun kita terkadang setiap manusia itu punya problematika masing-masing, baik dibawa dari rumah, luar rumah, sampai ke rumah sakit atau sampai di klinik. Tapi ketika kita ketemu orang, maka bahagiakanlah orang yang kita temui tadi. Makanya Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi senyummu kalau ketemu saudaramu itu adalah sedekah ya. Bahkan termasuk sebaik-baiknya amal yang disukai oleh Allah. Nabi mengatakan wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim ya. Jadi sebaik-baiknya amal yang dicintai oleh Allah ya kamu memasukkan rasa bahagia itu pada jiwa saudaramu yang muslim ya. Jadi membahagiakan orang dengan konsep membahagiakan orang lain. Ini ketika prinsip itu dipegang, dipakai dalam pelayanan terhadap pasien sangat luar biasa itu ya. Kalau kita membahagiakan orang itu juga akan membahagiakan kita. Kan seperti itu. Timbal baliknya ya. Ya. Kalau prinsip surur ya membahagiakan orang lain tadi, tentu dia akan selalu menghilangkan hal-hal yang membuat orang lain susah ya. Sehingga ketika melayani itu ya dengan cara yang terbaik ya, supaya orang senang. Bagaimana caranya? Apakah dengan cara dihibur ya, dengan kata-kata manis, kata-kata santun ya, atau kita mengurangi bebannya ya, misalkan dari sisi administrasi misalkan diberikan potongan-potongan, diskon-diskon, kemudahan-kemudahan ya, taksyifu anhu kurbah, kamu membuka ya beban dari saudaramu, itu sebaik-baiknya amal ya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya ya. Misalkan ada sebuah kasus pasien yang nggak mampu bayar ya karena mungkin dia orang miskin, berilah subsidi ya. Subsidi silang misalkan kalau nggak mampu ya. Sehingga orang-orang miskin itu terjamin kesehatannya. Nah, kemudian dari mana dana di rumah sakit? Nah, ini dicari dengan berbagai macam cara gitu ya. Supaya bisa memberikan kemudahan kepada orang lain. Makanya Nabi SAW mengingatkan, dan beliau pernah mengatakan walian amshi ya, an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid ya. Bahkan Nabi pernah sumpah kalau sesungguhnya aku ya berjalan meringankan beban saudaraku ya, sehingga dia senang, sehingga dia keluar dari masalahnya, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku diam diri di Masjid Nabawi ini.
Dan kalau orang iktikaf di Masjid Nabawi itu udah berapa pahalanya, sangat besar. Tapi besar daripada itu, yaitu apa? Kita keluar masjid, ya, ada orang kekurangan kita bantu, ada saudara yang punya hajat, kita bantu hajatnya, ya kita ringankan dan seterusnya. Itu pahalanya besar sekali, lebih besar daripada orang iktikaf ya di Masjid Nabawi, ya. Kenapa? Karena memang pahala yang sifatnya mutaaddi, ya, pahala yang itu sifatnya sosial, ya, dengan memberi manfaat kepada orang lain itu terkadang lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah yang memang kembalinya pada dirinya sendiri gitu ya. Ya, kalau ibadah-ibadah yang kembali dirinya sendiri kan untuk diri sendiri, tapi kalau ibadah-ibadah sosial itu kita selain untuk diri kita juga manfaat bagi orang lain. Makanya pahalanya ganda tadi. Pahalanya double tadi ya. Ya. Bahkan Nabi tadi mengatakan kalau aku jalan ya bantu saudaraku ya, itu lebih aku cintai daripada aku duduk di Masjid Nabawi ini iktikaf sebulan penuh ya. Nah, itu lebih dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Memberikan pelayanan kebaikan kepada orang ya. Itu pahalanya sangat apa? Sangat besar ya. Karena kita sebagai seorang muslim itu ada kewajiban untuk menolong yang lain. Dan yang terakhir ya, yang terakhir walaupun nilainya banyak sekali ya, tapi ini kita cukupkan dengan yang terakhir ini. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip ukhuwah ya, ukhuwah. Membangun tali jalinan persahabatan ya, membangun ukhuwah dengan orang-orang lain yang tujuannya kita merekatkan ya tali silaturahim ya, merekatkan tali apa silaturahim, sehingga apa namanya jaringan-jaringan kita semakin luas ya. Kenapa? Ukhuwah tadi ya. Seakan-akan kalau ada pasien datang ke rumah sakit kita itu kayak rumah sendiri gitu ya, nggak canggung, nggak kapok ya. Bahkan ketika masuk merasa diayomi, dinaungin, ya dilayanin. Jadi orang seneng gitu ya. Ya. Karena jalinan ukhuwah. Jadi kepada siapa saja kita sebagai seorang muslim hendaklah mengedepankan nilai-nilai ukhuwah, bukan nilai-nilai perpecahan. Makanya Allah memerintahkan wa qulu linnasi husna. Ya, katakan baik-baik kepada manusia, seluruh manusia. Ya, jadi seluruh manusia kita harus berbuat baik ya. Berbuat baik ya. Bahkan ketika Nabi Musa saja dan Nabi Harun ketika diperintahkan untuk dakwai Fir'aun ya, yang congkak saja, Nabi Musa dan Harun diperintahkan untuk santun ya. Faqula linnasi apa namanya? Faqula lahu qawlan layyina. Katakan wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang layyin ya, perkataan yang layyin. Jadi perkataan yang layyin itu artinya dengan bahasa apa? Bahasa santun ya. Jadi orang itu harus santun ya. Jangan congkak, walaupun orang yang kita ajak bicara itu orang yang congkak gitu ya. Walaupun seperti itu, tapi Allah mengajarkannya tetap kedepankan bahasa santun itu, karena itu penting ya. Bahasa santun itu penting. Bahasa santun itu mengikat ya. Hubungan emosionalnya itu terikat ya. Ya. Jadi secara psikologis itu mengikat ya. Nah itulah nilai-nilai penting yang harus dijaga ketika bicara tentang masalah pelayanan kesehatan Islami. Jangan hanya sekedar labelnya saja ya. Ini penting ya, karena isu pelayanan kesehatan Islami itu ya terus ini semakin bergulir ya. Sehingga kita harus memberikan contoh ya. Apalagi alhamdulillah ya rumah sakit yang Islam itu semakin banyak tumbuh kembang ya. Didirikan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan ya. Baik teman-teman di Muhammadiyah, di NU, dan di ormas-ormas yang lainnya itu berlomba-lomba ya
membuat rumah sakit, klinik, ya, rumah sehat, ya. Nah, sehingga di situ hendaklah model pelayanan kesehatan Islami itu harus menjadi apa? Prioritas, ya. Jadi pelayanan kesehatan yang Islami itu harus menjadi prioritas, sehingga segala bentuk kegiatan, ya, baik yang itu asuhan mediknya atau asuhan keperawatannya itu harus dibingkai dengan apa? Nilai Islam, ya, kaidah-kaidah Islam yang itu juga akan kembali kepada maqasidus syariah, ya. Ya, ya. Jadi kalau kita bicara Islam berarti di situ ada akidah, ada ibadah, ada syariah, dan ada maqasid, ya, maqasid syariahnya. Menjaga jiwa, ya, menjaga agama, ya, menjaga harta dan seterusnya itu. Nah, itu prinsip yang harus dipegang sehingga membedakan, oh ini pelayanan Islami, oh ini tidak, kan gitu kan. Jadi secara sederhana pelayanan kesehatan yang Islami itu, ya, segala bentuk kegiatan, ya, asuhan medik ataupun asuhan keperawatan yang dipinggir dengan apa? Kaidah-kaidah Islam, ya. Melalui apa? Pengajaran praktek hubungan sosial, ya, kepedulian terhadap sesama, ya, dalam suatu ajaran yang khusus, ya. Ya, yaitu Islam tadi, akhlak yang juga harus sesuai dengan Islam, syariat yang dikerjakan juga harus sesuai dengan Islam, ya. Asuhan medik dan asuhan keperawatan itu dibingkai dengan akhlak-akhlak tadi yang saya jelaskan tadi, dengan prinsip-prinsip ihsan, prinsip-prinsip manfaat, ya, idkhalus surur, ya, dan lain sebagainya tadi yang sudah saya jelaskan, itu harus dijaga itu, ya. Karena kita sebagai seorang muslim itu amanah, ya. Nah, baik profesinya nanti sebagai tenaga medis, ya, sebagai dokter, tenaga keperawatan, ya. Nilai yang dibangun itu bukan hanya sekedar profesi biasa, itu ada nilai ibadah, nilai ngabdi kepada Allah, ya, nilai berbuat baik kepada manusia, mendahulukan kepentingan kesehatan orang lain, ya, ya, sehingga ada hubungan apa sosial, kesalahan sosial yang dibangun di situ, ya. Pendekatannya pun tentu beda dengan pendekatan pelayanan kesehatan yang lain. Ada pendekatan tadi dan nilai ukhuwah, nilai silaturahim, ya kan. Jadi permasalahan pasien dengan segala macam problematikanya tadi itu dihadapi dengan pendekatan-pendekatan silaturahim, ukhuwah, interpersonal, ya, dengan cara yang ihsan sebaik-baiknya tadi, ya, dengan atas landasan ihsan, ya, atas landasan menolong, ya, atas landasan ya, kita membangun ukhuwah, ya, seperti itu caranya, ya. Nah, jadi ketika menerapkan konsepnya, ya, teorinya tadi dan prinsip-prinsipnya itu selalu diikat dengan akidah, ibadah, dan juga syariat. Nah, demikian juga pelaku tenaga kesehatannya itu, ya, dibangun juga dengan nilai-nilai tadi, ya, nilai-nilai ihsan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai juga keikhlasan, nilai-nilai saling tolong menolong, ya, nilai-nilai apa memberikan manfaat, ya, ya, jelas, ya. Nah, itu yang harus digunakan, ya, pendekatannya, ya, sehingga ini nanti sifat-sifat itu ikhlas, ya, sifat santun, ramah, kasih sayang, sabar, dan seterusnya itu, nah, itu menjadi ciri khas, ya, menjadi ciri apa? Ciri khas, ya. Nah, demikian juga bagi tenaga medisnya ketika dia mengobati, memberikan pelayanan, dia selalu menyandarkan dirinya kepada Allah tadi, ya. Dia hanya sekedar memberikan pelayanan dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menyembuhkan, Allah yang membalas kebaikan-kebaikan, Allah yang memberikan pahala dan seterusnya, ya. Itu pelayanan. Dari sisi manajemennya juga, ya, bahwa yang harus diterapkan itu, ya, ya, teori manajemen dan kepemimpinan itu, ya, selalu diorientasikan pada kaidah-kaidah Islam, ya. Yang kedua, dengan cara melakukan fungsi manajemen, ya, yang Islami tentu, ya, mulai perencanaan, ya, pengorganisasian, ya, pengarahan, pengawasan, ya, ya,
atau melakukan evaluasinya tadi, semuanya pedoman yang dianut adalah pedoman apa? Syariah kan gitu kan. Ya. Demikian juga lingkungan ya, lingkungan yang diciptakan dalam rumah sakit tersebut atau rumah sakit Islam, klinik Islam, rumah sehat Islam ya, lembaga kesehatan yang Islam itu ya, lingkungan yang ditampakkan ya tentu sesuai dengan Islam ya. Misalkan diprioritaskan ya tempat sholat ibadahnya ya, ada musola di dalam rumah sakitnya, ada masjidnya yang kondusif ya, bersih, nyaman, tenang, sejuk, tertib ya, lingkungannya ada murotal di setiap sudut misalkan, tertib ya. Jadi lingkungan itu yang harus dibangun ya, sampai yang saya sebutkan tadi, bagaimana keramahan satpam ketika pertama kali menyambut pasien ya, atau resepsionisnya di depan misalkan, itu semuanya dari awal sampai akhir dia pulang kembali, pasien itu merasakan kenyamanan dari layanan-layanan yang dirasakan tadi itu, citra rasa ya. Jadi dari model bagaimana pelayanan kesehatan yang Islami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.